Halo sahabatku kakak, kembali lagi di podcast edisi Maret. Nah di sini kita kedatangan tamu yang spesial tentunya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reja Maharani dan juga bintang tamu kita ada Kak Ray Renaldi dari Agribisnis. Apa agroteknologi kak? Agribisnis. Oh agribisnis. Boleh say hello dulu kakak. Halo. Dan juga ada Kak Erina Dwi. Erina Dwi Lestari. Oh, Kak Erina Dwi Lestari dari Prodi Manajemen ya, Kak? Iya, benar sekali. Iya, boleh saya hello dulu untuk teman-teman atau sahabat. Hai. Oke, jadi di sini teman-teman kita akan melaksanakan sharing session ya, Kakak. Karena di sini kakak-kakak ini sudah melaksanakan MBKM. Nah, untuk teman-teman yang bertanya apa itu MBKM, MBKM merupakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk Kak Ray sendiri ini sudah melaksanakan MBKM apa, Kak? Pertukaran mahasiswa Merdeka. Oh, PMM ya? Iya, di PMM, mana, benar Kak? sekali. Di Universitas Negeri Makassar. Oke, PMM di Universitas Negeri Makassar. Nah, Iya. untuk Kak Erina, MBKM apa? Kalau saya MBKM-nya WMK, Wirausaha Mahasiswa Merdeka di UB, dan untuk UB sendiri itu memberi nama khusus yaitu AWMM UB, Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka Universitas Brawijaya. Wih, keren sekali, tepuk tangan. Untuk AWM-nya ini angkatan berapa ya, Kakak? Kalau saya angkatan yang kedua. Oh, angkatan kedua. Oke. Untuk Kak Ray ini PMM angkatan berapa? Kalau saya pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Negeri Makassar itu kemarin angkatan ketiga, pertukaran mahasiswa Merdeka 2023. Wah, keren sekali ya. Oke, teman-teman, kita harus tanya nih pengalaman seru dan kerennya mereka seperti apa ketika mengikuti kegiatan MBKM. Nah, untuk Kak Ray, bagaimana sih proses mengikuti kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa? Ya, mungkin prosesnya mulai saya daftar, terus alhamdulillahnya keterima dan lolosnya di Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Dan untuk proses perkuliahan di sana itu sendiri sangat asik sekali. Di sana bisa bertemu dengan teman-teman dan menambah pengalaman baru, teman-teman baru dan pelajaran yang baru juga. Di mana di sini lolosnya di negeri gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa mendapatkan pengalaman berkuliah di universitas yang negeri gitu. Iya, Alhamdulillahnya. betul. Ya mungkin untuk kayak modul Nusantara juga nambah pengalaman saya di sana bersama teman-teman baru yang berasal dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sabang sampai Merauke lah mungkin ya. Ya mungkin seperti itu sih dari prosesnya, suka dukanya dapat gitu. Iya. Mungkin begitu sih. Dapat banget ya. Jadi Mas Ray ini PMM 3 di Universitas Negeri Makassar tentunya. Dan Mas Ray, tadi kan Mas Ray sudah bilang belajar di kelas di sana, juga mengikuti modul Nusantara. Saya dengar-dengar Mas Ray itu di sana jadi tim multimedia ya? Benar sekali. Betul sekali. Nah itu jadi teman-teman untuk tim multimedia PMM 3 itu sangat keren sekali ya. Jadi karena menjadi tim inti gitu. Bagaimana Mas Ray, boleh diceritakan? Mungkin untuk cerita tentang saya masuk di visi media itu sebenarnya ada ceritanya. Jadi pertama itu saya ditawarkan dan kayak ditodong gitu untuk menjadi kepala suku. Sebenarnya ditodong menjadi kepala suku Universitas Negeri Makassar. Jadi pas waktu itu update-annya yang paling update di grup itu ya mungkin bisa dibilang saya sendiri gitu. Kare itu sangat aktif ya. Sangat aktif sekali, memang aktif bisa juga dikatakan sih, begitu. Kakak, jadi memang tidak salah ya kalau orang menginginkan Kare ini menjadi kepala suku. Ya, mungkin karena dilihat dari situ ya mungkin ya ada nih salah satu orang ya mungkin ada sekitar beberapa orang lah yang menodongkan dan menawarkan saya nih menjadi kepala suku. Nah ceritanya kayak gimana ya, jadi kata saya dengan lantangnya sih menjawab saya belum bisa, mohon maaf saya belum bisa. Kalau untuk bagian lain mungkin saya bisa, soalnya saya masih kurang pengalaman dan masih belum bisa untuk memimpin segitu banyaknya orang mungkin saya. Tapi Mas Ray ini pasti mempunyai skill dan kemampuan di bidang multimedia ya, makanya teman-teman memberikan peran itu
kepada Mas Rey. Keren sekali Mas Rey. Nah kita beralih dulu ke yang cantik ya. Perempuan yang sangat energik sekali nih Kak Erina. Gimana Kak Erina prosesnya selama di AWM UB ya? Iya. Bagaimana Kak? Untuk proses pendaftarannya sih cukup gampang ya Kak. Mungkin struggle-nya kalau buat adik-adik mahasiswa yang mau mendaftar itu di summary eksekutif. Kalian harus memikirkan betul ide bisnis apa nih yang mau didaftarkan. Tapi belum tentu ide bisnis yang dibawa di summary eksekutif itu bakal dijalankan pas kita sampai di UB-nya. Dan saat saya di sana itu seru banget ya. Pertama kali saya masuk ke kampus impian saya dulu itu UB gitu. Jadi wah sangat wah sekali gak bisa ya saya sampai gimana ya kasih kata-katanya itu sampai nggak bisa gitu. Saking wahnya, saking senengnya gitu. Akhirnya punya pengalaman walaupun 1 semester gitu. Oke, pengalaman yang luar biasa ya Kak Erina. Saya juga mendapat info kalau di sana kan kalau di UB tentunya akan mendapatkan pelatihan dari pengusaha yang sudah luar biasa ya Kak. Iya. Dan iya kan, betul. Dan juga di sana katanya kan akan dibuatkan tim begitu. Dan Kak Erina ini menjadi ketua timnya teman-teman. Nah boleh ini ceritakan bagaimana ketika menjadi ketua tim. Oke, untuk prosesnya itu ada 3 sesi ya teman-teman. Yang pertama itu ada sesi pre-immersion, kemudian immersion, dan yang terakhir adalah post-immersion. Nah, gimana ceritanya saya bisa menjadi ketua tim? Waktu itu saya masih di sesi pre-immersion. Nah, di akhir sesi pre-immersion itu ada yang namanya group pitching. Nah, di situ saya carilah teman. Karena saya ini anaknya tuh gampang banget ya akrab. Jadi ya orang yang punya ide bisnis yang kurang lebih sama kayak saya ajak untuk menjadi anggota saya. Terus di situ kita voting siapa nih yang potensial untuk menjadi ketua. Nah teman-teman ini nyuruh saya yang jadi ketua karena di antara kita semua bisnisnya yang modalnya itu paling kecil itu bisnis saya. Jadi mereka pilih saya karena nggak terlalu beresiko kalau seandainya bisnis ini nanti nggak jalan begitu. Oke Kak Erina, keren sekali. Kalau boleh tahu nih usaha apa nih yang Kakak buat? Kalau usaha yang saya buat selama mengikuti AWM UB itu saya bergerak di bidang F&B, food and beverage. Saya mengambil inovasi bisnis dari makanan tradisional khas Trenggalek yaitu nasi gego yang dimodifikasi menjadi bentuk burger. Seperti nasi cokot yang ada di pinggir jalan. Dan itu saya kasih nama nasi gopal dan company-nya di tim kita itu namanya Akusara Food and Drink. Keren sekali. Oke. Itu apa nasi gopal itu praktis ya. Jadi kita makan itu udah sekalian sama lauknya ya. Iya, sekalian sama lauknya. Dan yang bikin beda sama nasi-nasi cokot yang ada di pinggir jalan itu di situ kita nambahin sayuran, Kak. Seperti selada, mentimun, begitu. Jadi lebih sehat ya. Iya. Ada lauknya, ada juga sayurannya. Iya, lebih sehat dan praktis. Oke, selanjutnya nih saya sudah menyimpan foto-foto begitu ya. Saya mau perlihatkan dulu. Ini ada foto apa? Oh, ini untuk Kak Rey. Kak Rey, ini foto apa ya? Boleh dijelaskan ke teman-teman semua? Ini foto apa ya Kak Rey? Ini foto waktu menjalankan modul Nusantara dan programnya itu modul Nusantara di kebinekaan. Ini di kebinekaannya di suku Kajang. Dan di mana suku Kajang ini itu kita masuk ke sana itu tidak boleh memakai baju warna, harus full hitam. Dan juga tidak boleh memakai sendal, sepatu atau alas kaki, harus nyeker. Jadi adat di sana tuh sangat kental dengan adat baju hitamnya dengan tidak memakai sepatu atau alas kaki. Jadi ya kami masuk ke dalam, ke pedalamannya dan masuk ke dalamnya itu cuman boleh 10 orang. Oh, jadi dibatasi ya? Dibatasi. Teman-teman tidak masuk semua gitu, ada sesinya? Enggak, jadi sampai setengah itu boleh semuanya. Terus setelah setengah itu masuk ke dalamnya lagi, itu yang bisa ketemu sama, kalau misalkan di desa ya itu kepala desanya. Jadi ketua sukunya. Nah, kalau mau ketemu kepala sukunya, suku adatnya itu cuma boleh 10 orang. Jadi per kelompok itu 2 orang kemarin. Kami ada berapa kelompok yang kemarin tuh yang ke suku Kajang.
Ini kelompok kami namanya kelompok Lagaligo. Dan di mana Lagaligo itu nama benteng yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan itu tuh kayak cerita gitu. Dan nama benteng itu diambil dari cerita. Dan cerita itu tuh melebihi panjangnya cerita Mahabharata. Nah, jadi kayak dapat nama kelompok yang wah banget gitu. Dan orang-orang yang ya inilah orang-orang Ini teman-teman. Mas Ray saat melaksanakan Iya. PMM. Jadi teman-teman bonusnya PMM itu ada modul nusantara. Biasanya akhir pekan ya Mas Ray? Iya. Iya, akhir pekan biasanya kita jalan-jalan secara gratis ya. Benar sekali. Ya, nggak, Mas Ray? Benar sekali. Kita ditanggung transportasinya, kita dikasih makan, dikasih snack, kita juga ke suatu destinasi atau tempat yang memang bersejarah. Benar sekali. Oke, selanjutnya ada foto siapa ya? Yang kedua. Oh, ini Kak Rina ini ya. Gimana Kak Rina ini foto apa? Itu foto saat saya magang. Magang itu diadakan saat sesi immersion. Nah, magang di sini itu bukan magang yang seperti definisi magang pada umumnya ya, yang kita kerja cari sertifikat atau pengalaman. Tapi di sini itu lebih kayak ke kita itu mengembangkan bisnis kita langsung ke UMKM-nya, dipandu langsung sama pemilik UMKM gitu. Jadi bukan magang yang seperti divisi pada umumnya gitu, cuma pihak UB memberi nama magang begitu. Dan ini saya magang di Cash Milk ya, salah satu pabrik susu yang lumayan besar ya di Malang, karena distribusinya udah sampai Pasuruan, Probolinggo begitu. Jadi memang sudah keluar Malang juga ya? Iya. Jadi memang pembekalan dan pelatihannya tuh langsung ke UMKM teman-teman. Oke, keren Iya. sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita ada foto apa lagi ya? Siapa ya? Oh, ini foto apa Mas Ray? Ini foto waktu Festival Budaya. Nah, di mana Festival Budaya ini itu acara puncak dari pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Makassar. Ya mungkin di pertukaran mahasiswa merdeka di kampus lain mungkin ada juga ya Festival Budaya, bener. Kalau untuk mahasiswa yang lolos di Universitas Negeri Makassar itu sendiri ada 320 mahasiswa. Iya. Jadi untuk foto ini ya bisa dilihat di situ kayaknya tidak ada saya sendiri karena di belakang layar. Iya benar sekali. Kerjanya di belakang layar. Tapi keren loh Mas Ray ini. Jadi teman-teman semua ini adalah mungkin acara penutupannya ya. Iya. Ini biasanya kita memakai baju adat ya. Benar. Di seluruh Indonesia. Jadi bonusnya PMM itu kita mendapatkan relation seluruh Indonesia. Begitu ya Mas Ray? Jadi di situ tuh kita tahu ini suku Batak, oh ini suku Jawa, oh ini suku Papua. Nah, jadi banyak sekali itu program dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia itu kita ketahui dan kita bertemu di titik universitas ini sendiri gitu, di PMM ini sendiri gitu, dan pengalaman baru dan sangat wah banget bisa ketemu orang-orang yang berbeda suku gitu, dan cara bahasa dia kita tahu juga gitu. Saya juga pastinya beda-beda. Beda-beda karena Indonesia itu bineka. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, benar sekali. Ini kita selanjutnya foto siapa lagi nih? Masih Mas Ray juga. Ini di mana ini Mas Ray? Ini di depan kampus, di depan bangunan Menara Pinisi. Nah, Menara Pinisi ini itu dia bangunannya itu seperti kayak kapal pinisi. Jadi ini ada berapa universitas ya ini? Dari berbagai universitas. Dari berbagai universitas ini. Ini Nah, apa? Timnya atau tim multimedia atau timnya Modul Nusantara? ini yang satu fakultas. Oh, satu. Ya, ini fakultas manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis. Karena kan tadi Mas Ray juga sudah bilang kalau Mas Ray itu memang belajar di kelas juga, mengikuti program Modul Nusantara begitu ya Mas Ray. Jadi ini mungkin teman-teman kelasnya. Komplit sekali ya Pak. Oke, kita ke foto selanjutnya dan foto siapa? Inilah Kak Rina. Ini buat apa Kak? Ya, itu foto saat terakhir ya, itu foto saat kita expo. Oh, Iya. kegiatan expo ya? Iya, pas
terakhir itu ada namanya post immersion. Nah, di post immersion itu kita mengajukan proposal LPJ gitu. Jadi kita mendapatkan pendanaan untuk modal usaha. Dan seperti yang bisa dilihat, ini bisnis saya ya, namanya Aku Sarah, dan ini produknya itu tim saya gitu. Dan di situ juga pas saat akhir tuh akan dipilih 20 tim terbaik untuk melakukan group pitching. Berarti tim KM kita apa, Mas? Sayang sekali tidak ya, karena ada struggle itu. Syukurnya ini proposalnya juga sudah di ACC ya. Iya. Keren sekali teman-teman selain belajar, terus juga dapat benefitnya itu ya uang ya untuk mendirikan usaha, uang saku. Baik Kakak, ini kan tadi sudah menceritakan prosesnya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, benefit apa sih yang Kakak dapatkan setelah melaksanakan kegiatan MBKM? Untuk Mas Rey, bagaimana Mas Rey? Untuk benefitnya sih bisa merasakan pengalaman baru yang ada di pulau lain, dan saya kan udah merasakan nih di Pulau Jawa, dan mau merasakan lagi pengalaman baru dengan teman-teman baru, orang-orang baru, dan pembelajaran yang baru juga gitu. Mungkin itu sih, jadi banyak pengalaman yang baru, itu yang benefit yang saya dapatkan. Mungkin bisa saya terapkan juga di situ, di sini mungkin gitu ya, pengalaman tersebut gitu. Benefitnya banyak ya, mungkin ini juga Mas Rey dapat uang saku kan? Benefitnya banyak sekali di PMM itu sebenarnya. Jadi kayak BBH, bantuan biaya hidup itu ada untuk kita di sana. Jadi kita untuk keseharian kita di sana, untuk bayar kos kita di sana itu udah dapat. Memang benefitnya banyak sekali ya untuk PMM. Selain mendapatkan tiket pesawat nih, pergi juga Benar. dan juga pengalaman yang luar biasa sekali yang seru-seru dan oke, untuk selanjutnya untuk KM-nya bagaimana Kak? Benefitnya selama mengikuti AWM. Benefit yang saya dapat yang pasti relasi ya Kak, relasi, terus pengetahuan soal mengembangkan jiwa entrepreneur saya, terus bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana cara kita menangani saat bisnis struggle begitu. Dan kurang lebihnya ya dapat teman baru, relasi baru, dan cerita baru begitu. Jadi mendapatkan relasi baru, juga diasah, dan juga mendapatkan pelatihan untuk menjadi pengusaha muda ya, gitu ya. Iya benar. Untuk selanjutnya pastinya nih sahabat kakak semuanya nih pasti ingin dan tertarik ya. Kita mau motivasi kakak nih untuk teman-teman dan sahabat kakak di rumah. Bagaimana motivasi kakak untuk teman-teman semua? Untuk motivasinya, coba keluar dari zona nyaman. Coba. Aduh. Iya. Kita kalau mau jadi apapun itu memang harus keluar dari zona nyaman. Iya. Karena kuliah saja nyaman ya, kita di sini kuliah setiap hari-harinya, paling ikut kegiatan cuma kegiatan mahasiswa organisasi begitu. Bisa apa namanya? Bisa nambah pengalaman juga gitu keluar. Keluar dari zona nyaman yang kita biasa setiap hari jadi mahasiswa kupu-kupu. Coba deh keluar, ikut kegiatan yang ada di luar kampus. Selain kita belajar, kita di sana itu juga main loh, juga dapat teman baru begitu. Banyak loh program yang lain juga gitu kan. Iya, banyak juga program yang lain. Ya mungkin untuk sobat UKK yang mau mencoba atau mau menambah relasi pengalamannya sama seperti pengalaman kami di sini, ya mungkin bisa dicoba, dan cobalah untuk keluar gitu dan menambah pengalaman gitu. Ya, mungkin untuk benefitnya bisa kalian lihat sendiri dari penjelasan yang bisa kalian dengar sendiri tadi. Mungkin itu bisa jadi acuan kalian untuk mengikuti, dan bisa jadi pertimbangan kalian untuk mengikuti program-program yang ada di program Kemendikbud itu sendiri.
Jadi banyak loh program lain, ada Kemendikbud, dari Kemendikbud itu ada kayak ya pertukaran mahasiswa, IISMA bagi yang punya nilai bahasa Inggrisnya yang tinggi lah gitu. Jadi bisa itu ikut kalau misalkan mau mengikuti program-program tersebut. Kayak MSIB juga itu bagus itu. Nah, mungkin itu sih. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama.